Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita seraya panjatkan puji dan syukur kepada Rabbi yang mana atas berkah karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini pagi ini, yaitu hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11 2024. Di sini alhamdulillah sudah hadir Ibu Neng Siti Syaidah SPD dan juga Bapak Rostiman Sujaki SPD sebagai CGP Angkatan 11. Sholawat beserta salam mugia tetap dilimpah curahkan pada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tak lupa pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabiin atau tabiin, sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya selaku pengatur waktu, penata acara, alhamdulillah pada kesempatan ini ada beberapa acara yang akan didepankan. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMPN Nampak Kenjeng, yang keempat yaitu penyampaian diseminasi langsung oleh CGP yang insya Allah nanti ada dua pemateri, yaitu Ibu Neng Siti Syaidah dan Bapak Rostiman Sujaki. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ubaidillah. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Shadaqallahul azim.
melantunkan ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan berkah khusus untuk yang membacakannya dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMPN dengan Pakenjing yang akan disampaikan oleh Ibu Wina Kustina SPD. Untuk kesempatannya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara calon guru penggerak angkatan 11 dalam rangka desa. Sholawat beserta salam tak lupa mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umat yang paling akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SMPN Kota Kenjing, dan yang saya hormati serta saya banggakan calon guru penggerak angkatan 11 serta semua yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya di sini sebagai sambutan dari kepala sekolah yang mewakilinya. Alhamdulillah, di sekolah kita ini sudah ada 2 angkatan dengan yang sekarang ya. Sebelumnya sudah ada 3 orang yang membanggakan sekali bisa masuk sebagai guru penggerak. Dan dilanjutkan sekarang ada 2 orang calon guru penggerak. Dan sangat saya harapkan sekali ada pengaruh-pengaruh positif yang bisa kita ambil untuk memajukan sekolah yang tercinta ini. Lebih kreatif, inovatif, ya, dan tentunya lebih bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Dan tidak lupa yang terakhir, tetaplah semangat. Selalu tetap semangat, jaga stamina ya. Karena yang saya lihat di sini tentu banyak tugas yang harus diselesaikan. Dan tidak lupa di samping itu harus bisa terselesaikan antara tugas CGP dengan tugas sekolah. Mungkin itu ya dari sekolah. Harus seimbang supaya berjalan dengan baik dan bisa memberikan pengaruh positif bagi kita semua. Dan tidak lupa pula untuk yang belum, teruslah berjuang. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wina Kustina yang sudah menyampaikan sambutannya yang mewakili dari kepala sekolah sampai dengan. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang
langsung disampaikan oleh calon pemilihan angkatan 11 tahun 2024 yaitu Ibu Neng Siti Syaidah SPD. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih pada izin Pak Asep untuk menyampaikan izin Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP 6 KKNJ yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin yang hadir pada hari ini, salawat berserta salam marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mukadimah tidak akan lama, saya mengikuti moderator aja. Baik, Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, ini tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan ngobrol diskusi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik, sebelum kita mulai, supaya tidak tegang, khususnya untuk saya ya, saya Bapak Ibu Guru dan hadirin semua, saya mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk menggurui karena memang ini tugas saya. Saya yakin Bapak Ibu Guru dan hadirin yang ada di sini sudah hebat-hebat. Ini hanya berbagi pengalaman aja. Baik, sebelum dimulai, kita lihat. Saya meminta Ibu Guru untuk berhadap-hadapan bersama pasangannya. Boleh memilih? Kita dulu. Boleh memilih? Tidak ada bersama? Dicari aja. Ayo, silakan. Saya minta izin untuk tersenyum 30 detik atau 1 menit. Ayo, siap? Silakan unjuk gigi masing-masing. Itu belum apa-apa. Kata pasangannya masing-masing. Kita mulai ya. Bu Lina, oke? Ada. Ini salah siapa? Pak, ini mulai ya, Pak. Ayo. Ayo sama Ubay. Mau ikutan? Ubay nggak ada. Siap. Kita mulai ya. 1, itu 2, 3. Kata pasangannya. Ayo. Oh boleh. Menikuah. Aduh jangan. Kasihan. Udah punya ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat dan hadirin. Maaf ya, itu pembuka saja dari saya. Biar kita ceria nanti sampai akhir, mudah-mudahan ya. Baik, kita lanjut. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu Guru, setuju atau tidak? Tidak usah dijawab, tapi jawabannya setuju atau tidak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ini pertanyaan penganti untuk materi yang akan kita bahas hari ini. Ya. Yang pertama, apakah guru harus mempunyai solusi dalam menangani masalah siswa? Setuju atau tidak?
Tidak. Tidak. Ada yang setuju? Bu Siti ya kasihan. Oke, setuju? Tidak. Tidak. Siapa yang setuju? Saya setuju. Oh, oke, Pak setuju. Yang tidak? Oh, Pananan sama Bu Linda. Yang ini? Setuju kan? Tidak setuju. Oke, nomor 2. Pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Setuju tidak? Tidak. Tidak. Good. Tidak. Tidak. Ini gimana? Setuju? Setuju? Setuju. Yang ini tidak? Yang itu? Setuju. Oke, nomor 3. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, peran sebagai apa yang harus guru tunjukkan? Lain. Pertanyaan. Nah, jangan dulu dijawab karena nanti jawabannya setelah kita diskusi. Oke? Ini menghilang ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah murid punya masalah? Kalau kita lihat dari pemantik tadi, punya ya? Setuju ya? Kalau murid pasti punya masalah. Akan selalu punya masalah. Akan selalu, betul, akan selalu punya masalah. Nah, baik, untuk jawabannya kita diskusi nanti ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, baik Bapak Ibu Guru, tujuan diskusi hari ini adalah penyebaran, pemahaman dan penerapan atau diseminasi budaya positif. Ya, coba sebelum saya lanjutkan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Siapa yang punya? Budaya. Siapa? Dari Ibu Bapak silakan. Apa sih budaya positif? Budaya positif merupakan tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh siswa atau guru yang berkenaan dengan perbuatan positif seperti kegiatan sholat bersama ataupun kegiatan lainnya seperti buang sampah pada tempatnya. Subhanallah, betul kan? Terima kasih. Ada lagi? Betul ya? Apa yang disampaikan Bapak Ubay tersebut ya? Kita lihat. Nah, tadi sama ya, intinya kebiasaan atau nilai di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, hal ini dilakukan untuk apa? Untuk menjadikan pribadi yang lebih kritis, hormat, tanggung jawab. Jadi di sekolah itu memang betul harus diadakannya budaya positif. Ya, kita lanjut. Bapak Ibu Guru, konsep inti yang ingin saya paparkan, yang ingin sampaikan di sini ada 7 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, nanti diskusi hari ini. Yang kedua, belajar disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, nanti ke-7 poin ini jawaban dari pernyataan yang tadi saya buka di awal. Ya, langsung saja. Perubahan paradigma belajar. Nah, kalau perubahan sudah tahu ya. Paradigma, apa sih paradigma? Sudut pandang. Oke, baik. Ada lagi?
pandang. Berpikir, pola pikir. Oke, ada lagi? Hebat semua, betul ya Bapak, paradigma. Nah, cuma di sini lebih ditekankan yang ingin saya sampaikan perubahan paradigma dalam belajar di awal. Bapak Ibu Guru, sebelum saya mengikuti kegiatan ini, CGP ini, paradigma saya, pemikiran saya awalnya pembelajaran itu berpusat pada guru. Ya, saya aja ceramah, saya aja anak mendengarkan. Awalnya gitu. Ya. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya merubah paradigma itu menjadi siswa yang menjadi pusat, pembelajaran. Nah, kenapa? Selain memang itu seharusnya ternyata pusat sebagai siswa juga diharapkan dapat mewujudkan sebagai pelajar profil Pancasila. Ya, apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Nah, ini, ya, ada 6, ya. Sebagai profil pelajar siswa itu, yang pertama, siswa diharapkan beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Itu wujud dari cita-cita bangsa kita yang nantinya diharapkan dengan adanya kami menjadi fasilitator untuk siswa-siswa mewujudkan mimpi ini. Yang pertama tadi beriman, bertakwa dan berkarakter. Apalagi sekarang ya, tadi seperti Bapak Ubay bilang bahwa budaya positif itu salah satu contohnya melakukan sholat duha. Nah, sekarang sudah jarang, Pak, Bu, harus digiring anak itu ya. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan ini ada dampak positif, terutama bagi kita semua. Mudah-mudahan budaya positif yang di sekolah kita lakukan bisa terselenggara dengan baik. Baik, yang kedua, diharapkan siswa sekarang itu mandiri. Ya, apalagi sulit kalau di kampung ya. Kalau siapa yang pernah ngajar di kota? Ada? Pak? Oh, Pak, ya. Kalau di kota sudah mandiri, Pak? Anak-anaknya? Sama saja. Oh, sama. Kalau di sini Pak, mungkin Pak sekarang sudah merasakan anak-anak itu harus digiring ya, jauh dari mandiri gitu. Jadi harus dituntun terus. Nah, diharapkan dengan adanya profil pelajar Pancasila itu, kita bisa menjadikan anak lebih mandiri, tidak tergantung pada kita. Yang ketiga adalah bergotong royong. Ya, bergotong royong di sini artinya nantinya anak bisa berkolaborasi, peduli, dan bisa berbagi. Ya, soalnya sekarang udah masing-masing dengan gadget ya. Karena ke sekolah itu capek di rumah, datang ke sekolah tidur. Yang main-main, yang tidur-tidur, sudah dunia masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan adanya profil pelajar Pancasila ini, anak-anak lebih peduli, lebih berkolaborasi diharapkannya. Selanjutnya keanekaan global. Nah, mengenal, saling menghargai, nah ini juga ya, saling menghargai pendapat, selalu interaksi tuh. Selanjutnya bernalar kritis. Nah, diharapkan siswa kita itu walaupun di lembur ya, kita itu di lembur, tapi dengan adanya teknologi kita bisa menyaingi orang-orang yang ada di kota, bisa bernalar kritis ya. Itu terakhir kreatif. Ya, bisa berkarya. Mudah-mudahan di sekolah kita kan alhamdulillah ya, anak-anaknya sudah mulai menggunakan teknologi dengan baik, menggunakan media pembelajaran dengan baik ya. Kemarin juga terakhir kita melakukan ujian dengan menggunakan IT gitu. Mudah-mudahan kita lanjut. Selanjutnya belajar disiplin positif. Bagaimana nih belajar disiplin positif itu? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan belajar disiplin positif yang seperti apa sih?
belajar disiplin positif. Ada? Bu Linda. Baik, silakan Bu Linda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu ya. Apa itu disiplin positif? Menurut saya, pemahaman saya bahwa disiplin positif di sini yaitu merupakan penumbuhan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan yang berat. Terima kasih. Tidak Bu Linda, tidak sesuai harapan. Semua sesuai harapan karena berbeda-beda ya. Pasti berbeda saya dengan Bu Linda, tapi yang Bu Linda paparkan betul Bu. Ya, ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih izin menjawab. Silakan. Menurut pemahaman saya, bahwasanya belajar disiplin positif itu adalah di mana guru membantu dan juga mendorong siswa untuk dapat disiplin dengan mengikuti aturan yang ada dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar tetap terarah. Hebat, subhanallah ya. Ya betul. Oke, saya tambahkan menurut teori bahwa belajar disiplin itu mengajarkan anak tanggung jawab. Tadi sama seperti yang Bu Linda dan Ibu paparkan bahwa memang belajar disiplin positif itu adalah belajar untuk mengajarkan anak bertanggung jawab. Ya, untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran diri. Itu. Terus disiplin positif juga disiplin diri. Ya, sehingga dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Itu yang terakhir, bahwa disiplin positif itu memotivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian. Jadi kesadaran dia itu yang diharapkan ya. Apalagi kehukuman ya. Tuh. Kita lanjut. Perilaku manusia. Motivasi. Apa motivasi Bapak Ibu guru sebagai guru? Coba. Ada yang bisa menjawab? Apa sih motivasi kita menjadi guru? Kalau motivasi Ini mah ada? Tidak ada motivasi, masa? Bu Ina silahkan. Apa motivasi Ibu menjadi seorang guru? Ya, untuk mencerdaskan anak bangsa dan mencapai cita-cita mereka di masa yang akan datang. Wah, subhanallah. Ya motivasinya. Ini Pak mau motivasi Pak. Coba. Saya pengen dengar nih sesepuh. Motivasi Pak sebagai guru dulu. izin menjawab saya dan semua. Khusus untuk individu saya sendiri, motivasi saya untuk menjadi guru yaitu salah satunya adalah untuk mengabdikan diri saya, pengetahuan saya untuk kemajuan bangsa, meskipun hanya kemampuan atau pengetahuan yang sedikit. Saya rasa guru adalah sebagai profesi guru adalah sebagai jembatan di mana keinginan dan cita-cita bangsa bisa diwujudkan melalui dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Terima kasih. Terima kasih, subhanallah, luar biasa ya Pak sama Bu Ina. Betul ya, setiap manusia itu pasti punya motivasi ya. Seperti motivasi kita hidup dan tidak ingin melanggar aturan. Pasti ada motivasi ya. Kenapa sih kita hidup itu harus ada motivasi? Kenapa? Ada semangat. Supaya terarah hidupnya. Apalagi? Pasti ada motivasi lah. Setiap diri manusia itu pasti punya motivasi. Mau apa sih? Saya pengen ini. Pasti ada sesuatu tadi supaya terarah. Ya, tuh kita lihat. Nah, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa harus ada motivasi? Tadi betul yang disampaikan sebagai gambaran. Kita
ya betul, motivasi juga sebenarnya mah inti dari semuanya itu untuk menghargai kita. Tadi seperti yang dibilang siapa? Nah, kenapa harus ada motivasi untuk supaya hidup terakal? Karena kenapa? Kita harus bisa menghargai diri kita. Jangankan orang menghargai diri kita ya, diri kita juga kadang tidak dihargai. Itu makanya sebelum orang menghargai kita, ya kita hargai dulu diri sendiri dengan hal-hal yang positif. Itu. Baik, selanjutnya. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru sudah buat keyakinan kelas? Sudah ya? Apa yang Ibu rasakan setelah membuat keyakinan kelas? Atau mungkin ada yang belum tahu apa sih keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan yang sudah? Yang sudah membuat keyakinan kelas? Izin menjawab. Apa barusan pertanyaannya? Apa sih keyakinan? Oh, keyakinan kelas. Ya. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Seperti itu. Pendapat Bapak apa? Iya. Keyakinan kelas itu. Ya. Kalau menurut saya sendiri, keyakinan kelas adalah aturan-aturan yang disepakati oleh murid dan kenapa? Oh enggak. Oh iya, aturan-aturan yang disepakati oleh murid dalam suatu kelas atau dalam sebuah sekolah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kata Panandan, keyakinan kelas itu aturan yang disepakati oleh warga sekolah, baik guru atau murid. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang tadi Panandan paparkan sama ya, bahwa sebenarnya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Jadi tidak bisa oleh guru saja, tidak bisa oleh murid saja, karena itu keyakinan bersama-sama. Kalau sama guru saja berarti itu aturan guru atau keyakinan guru, atau sebaliknya. Kalau dibuat oleh siswa saja berarti itu hanya keyakinan siswa. Nah, keyakinan kelas itu dibentuk oleh dua pihak atau lebih sesuai dengan ruang lingkupnya, ya. Cuman pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, ada yang bisa jawab? Nih, sebelum nanti kita lanjut, ada pertanyaan. Tadi kan kata Panandan aturan ya, aturan-aturan yang disepakati. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin boleh nanya. Izin menjawab ya Bu. Kenapa bukan aturan melainkan keyakinan kelas? Karena kalau menurut saya yang namanya aturan itu biasanya kalau kita yang sebagai peserta didik, kalau misalnya yang namanya aturan berarti harus patuh gitu ya. Kalau keyakinan kan sesuai dengan keinginannya, disepakati dulu di kelas. Oh benar, saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas, berarti saya harus sesuai dengan yang sudah kita tulis di kelas tersebut, gitu. Ya betul, karena ini kesepakatan bersama ya. Kalau aturan bisa oleh salah satu saja. Ada lagi yang bisa menambahkan dari ini yang muda-muda? Ada? Sama, idem ya. Oke, kenapa tadi jawabannya betul ya? Gitu, bukan aturan. Kenapa? Karena gini, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, bersikap lebih singkat, lebih bukan aturan yang bla 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 bla, lebih intinya saja apa yang ingin disepakati. Nah, perlu kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu sesuatu impian yang ingin kita capai ke depan. Kita yakini, ya bukan apa. Kalau aturan kan lebih ada kata jangan. Bapak, Ibu, justru kita harus paham ketika ada kata jangan
kita pasti penasaran untuk melakukannya. Seperti saya contohkan gini, jangan nonton video porno. Penasaran kan? Bukan. Jangan ngobrol. Justru, nah begitu. Kan itu untuk membedakan mana aturan, mana keyakinan kelas. Intinya untuk membedakannya, hilangkan kata jangan, ganti dengan kata yang positif, yang membangun, menjadikan impian. Kalau kita ibaratkan kan keyakinan kelas mah lebih ke impian kita mau dibawa kemana nih? Apa yang kita harapkan ke depan? Mau seperti apa sih pembelajaran kita ini? Nah itu lebih ke sana mungkin. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, global, menyeluruh. Ya, jadi bukan hanya satu impian sanes abi hoyong mam sanes impian gitu, tapi lebih ke seluruh apa sih cita-cita saya. Itu. Yang kedua, dibuat dalam pernyataan positif. Ya tadinya kalau kita menggunakan kata jangan pasti penasaran, tapi kalau seandainya kita ganti dengan kata atau kalimat yang baik, harapan, itu akan lebih baik gitu ya, yang nantinya timbul mudah-mudahan budaya positif. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas, betul ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan berbeda kelas 7A dengan kelas 7B tidak akan sama keyakinan kelasnya. Beda dengan aturan, kalau aturan menyeluruh kan. Nah kalau keyakinan kelas itu berbeda. Kelas aman, harapan nate, contoh ingin kelas lebih ramai, ingin kelas lebih pintar, lebih kreatif. Kalau kelas B berbeda, kelas B kelasnya berbeda dengan kelas A. Jadi keyakinan kelas mah pasti disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Yang terakhir, semua warga kelas terlibat. Kenapa? Karena dalam keyakinan kelas itu bukan oleh satu individu, bukan oleh tadi yang sudah saya paparkan, bukan dibuat oleh siswa saja atau dibuat oleh guru saja, tapi harus semua terlibat karena mereka lah yang akan nantinya merubah semua paradigma ya. Nah ini yang ditunggu-tunggu Bu Linda ya, ice breaking. Bapak Ibu sebelum saya lanjut silakan mau minum dulu, sambil minum beberapa detik kita segarkan badan dulu dengan ice breaking. Barangkali dari Bapak Ibu guru mau menyumbangkan ice breakingnya ini yang mudah-mudahan Panana mau? Apa ya? Ayo? Oh, ice breakingnya sama Panana katanya. Ada ice breaking yang bisa menegakkan. Ya. Mana es breakingnya ini? Es jeruk ya? Jangan bangun dia harus kapan mana? Es kalapam. Es apa? Siap. Ini kemana dia ya? Ya gitu. Untuk es breakingnya, tolong Bapak Ibu fokus ya. Konsentrasi. Disimpan dulu alat-alatnya. Saya ikutan. Boleh. Dari sini apa ya? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Bapak Ibu hanya menebak. Oke, berarti membutuhkan konsentrasi. Membutuhkan konsentrasi, ya. Cluenya dunia terbalik. Dunia terbalik. Pak Hana kayaknya udah paham nih. Bukan ya. Rencananya nih, saya itu mau ngajak teman-teman nanti pas akhir semester mau jalan-jalan, mau enggak ke depan saja. Ke depan siap? Siap, boleh siap. Siap, ke depan. Kapan? Tapi ke depan terlalu jauh ya, mahal ya. Gunung. Ada beberapa bekal yang harus kita siapkan. Siap? Siap. Nanti apa ya yang saya siapkan? Yang pertama
saya harus nabung. Siapa lagi yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Yang pertama yang saya siapkan nabung. Saya ikut. Iya, nabung. Ada lagi? Ada yang mau ikut tapi harus prepare gitu. Harus persiapan. Dunia terbalik. Ayo berpikir fokus. Terus terang. Ya. Terus Iya. Ada lagi? yang ketiga, saya harus pesen tiket mana? Ke mana? Rumah harus pesen tiket, Pesen Pak. tiket. Bener. Tiket bisa nggak ya? Nggak bisa. Ayo, Ayo, siapa yang mau ikut? Aida nggak mau ikutnya kenapa? Harus naik bis kan? Naik bis, kayaknya bis nggak bisa naik kalau ke sini ya. Bingungnya jalan tiket. Apa ya? Ongkos keberangkatan, ongkos. Tenang Bu, Pak Abi. Oh iya. Kalian ikut nggak? Oh ya. Oke, yang keempat, tuh ini masih kan bener. Yang buat pertanyaan bingung sendiri. Yang selanjutnya, oke, yang harus saya siapkan, ingat dulunya dunia terbalik ya, adalah uang. Oke, satu lagi syarat. Kalau Bapak Ibu mau ikut, satu lagi syarat. Ya. Wah, hebat dorong ini siapa angkut semuanya? Ini betul. Tepuk tangan untuk Sebentar. Ini penyesalan. tolong dong dijelasin. Kamu jawab ini. Ini ya. Tinggal mengirim. Cuma ini penyesalan. Apa ulang tahun? Kita jawaban dunia terbalik. Iya, betul. Kita mau jalan-jalan ke Dufan. Ke Dufan. Yang pertama mau Dufan itu kan dunia terbalik dari Iya. UFAN N nabung. nabung dulu. Iya. Oh. Artos. Jadi Bapak Ibu sebutkan apa saja yang dimulai dengan huruf N, U, A, F, U, Dunia terbalik. B. Benar, dunia terbalik. Tepuk tangan untuk akhirnya. Baik, kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan, seru nih kalau sudah bilang kebutuhan. Apa sih yang ibu bapak butuhkan saat ini untuk boleh? Apa yang kita butuhkan sebagai manusia? Menurut saya kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah merasa aman. Merasa aman. Good. Lanjut, silakan. Saya ingin nanya semuanya deh. Dihargai, disayangi. Wah, dihargai, disayangi sih. Sama siapa? Aduh. Ada lagi? Ayo. Izin menjawab, yaitu Silakan. kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Lengkap ini mah. Ya, ini mah lengkap jasmani dan rohani. Yang lebih detailnya kita butuh apa nih sebagai manusia? Makan untuk hidup, betul ya. Untuk bertahan hidup. Ada lagi? Bersosialisasi, betul ya, karena makhluk hidup ya. Butuh sosialisasi. Apa lagi? Sebagai manusia nih, coba kita tuh butuh apa sih? Kalau
manusia, kita sangat membutuhkan 5 dasar ini. Yang pertama, tadi kata Pak Rahman, butuh makan. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya, kita sebagai manusia memang membutuhkan itu. Untuk bertahan hidup itu bukan hanya makan, apalagi tadi kebutuhan jasmani. Ya, kita butuh sehat. Yang kedua adalah kasih sayang. Tadi siapa yang bilang butuh kasih sayang? Aduh Bu Linda, betul nih. Sebagai manusia, memang kita itu butuh kasih sayang, butuh perhatian. Ya, makanya Allah memberikan kita berpasang-pasangan. Karena memang di dunia itu hampa katanya kalau tidak ada pasangan ya. Yang belum nikah mudah-mudahan segera disempatkan karena betul kita itu butuh kasih sayang. Tetapi kasih sayang di sini bukan hanya dari pasangan, tapi dari sesama makhluk hidup juga, sesama teman juga. Ya, kalau tidak adanya kasih sayang, ya kita bakal masing-masing hidup itu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan pengakuan, power. Contohnya apa tuh? Kita membutuhkan penguasaan, kekuatan. Butuh apa? Kebebasan? Aktualisasi diri mungkin. Oh ya, aktualisasi. Siapa saya? Itu apalagi di SMP ya, masa transisi biasanya anak-anak SMP itu mulai memperlihatkan ini aku nih. Barusan sebelum saya memulai ada kejadian Bapak Ibu anak-anak yang memperlihatkan ini saya merasa tidak nyaman diganggu nih. Saya memperlihatkan saya juga punya kekuasaan, saya punya power. Nah itu anak-anak SMP biasanya mulai memperlihatkan siapa dirinya ya. Selanjutnya ada kebebasan. Siapa nih yang mau hidup bebas? Merasa bebas tidak Bapak Ibu guru ketika menjadi guru? Bebas. Bebas ya, bebaslah, tidak ada yang menghukum, bebas tapi dengan norma yang ada. Nah kita sebagai manusia juga membutuhkan kebebasan itu, ya harus menikmati. Namun cek bahasa Sunda hidupnya nikmati, gawe capek, ripuh. Nah itu harus ada kebebasan, nikmati ya, ada kebebasan. Terakhir kita sebagai manusia itu ada kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Ya, setelah dinikmati, senang, harus ada waktu untuk senang-senang menikmati apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi dari 5 kebutuhan dasar ini menurut teori bahwa ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, apakah ketika salah satunya tidak ada akan timpang? Timpang ya, karena saling berkaitan. Ya, jadi ketika salah satu nggak ada, contoh yang nomor 1 nggak ada, kira-kira gimana? Tidak akan hidup. Betul. Ya, pada peserta didik juga, kenapa ada masalah? Karena 5 dasar ini terkadang oleh peserta didik tidak ia dapatkan. Contoh yang masalah tadi, ya, kenapa dia bisa melakukan hal yang di luar batas? Karena mungkin salah satu yang dia rasakan tidak terpenuhi kebutuhannya. Sama ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada hal yang tidak dipenuhi. Contoh kalau kita ke sekolah uring-uringan tuh, kira-kira kebutuhan apa yang tidak kita dapatkan? Banyak. Ke anak-anak ujung ngambek gitu. Biasanya apa tuh? Kebutuhan bertahan hidup mungkin karena tidak dapat uang dari suami. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi salah satu kebutuhannya tadi pas datang ke sekolah ujung-ujung amuk-amukan seperti tadi ya Bu Linda, ada kasus anak-anak mengeroyok ya temannya. Nah itu ada salah satu kebutuhan yang tidak dia dapatkan ya. Itu jadi kenapa kebutuhan mana nih Bu Linda kira-kira yang tadi kasus kita dapatkan? Yang ini diperhatikan ya.
karena bisa jadi kenapa ada masalah, karena mungkin salah satu dari kebutuhannya tidak dia dapatkan, tidak terpenuhi gitu. Jadi mau kayak asap, namun kayak api, intinya mah kita bahasa mengatakan. Kita lanjut. Nah ini posisi kontrol manusia. Nah, kontrol kalau sudah membicarakan posisi kontrol manusia, apa sih kontrol manusia? Kita langsung saja. Coba Bapak Ibu perlihatkan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ada 5. Bapak Ibu guru silakan perhatikan. Kira-kira kita sebagai guru sering melakukan posisi yang mana nih? Semuanya. Penghukum. Penghukum. Oke. Ada lagi? Kalau sering ya Penghukum. Baik, ada lagi? Ada yang pernah melakukan sebagai pembuat rasa bersalah? Pernah. Ya. Pemantau. Semuanya orang hebat. Tapi betul Pak ya, terkadang memang sih kita itu lebih banyak menyelesaikan masalah itu menjadi posisi penghukum ya. Tapi terkadang melihat posisi siswa juga, terkadang bukan hanya penghukum, di ujung-ujungnya pasti kita menjadi manajer ya. Jadi pasti semua orang merasakan kelima posisi kontrol ini ya. Nah nanti akan saya bahas satu, apakah posisi saya lebih ke arah penghukum atau pembuat rasa bersalah atau terakhir manajer. Bapak Ibu guru, betul tadi yang dikatakan Pak Nandang, di awal itu saya sebagai guru sebelum mengikuti CGP ini, sebelum membaca teori-teori ini, saya lebih melaksanakan posisi kontrol sebagai hukum. Karena menurut saya, anak kalau tidak dihukum itu tidak akan jerak. Betul begitu Bu? Itu dulu saya sebelum tobat, sebelum punya paradigma. Nah setelah saya baca, saya mulai mendalami yang tadinya penghukum sedikit demi sedikit berubah paradigma saya. Saya coba, oke lah kalau memang saya belum sempurna menjadi seorang manajer, saya naik tingkatnya menjadi pembuat rasa bersalah ya. Lanjut lagi saya pantau, lanjut lagi ke teman, lanjut lagi ke manajer. Alhamdulillah setelah saya melaksanakan CGB itu, saya berusaha minimal menjadi seorang teman yang nantinya diharapkan saya bisa menjadi manajer bagi siswa saya. Nah ini apa bedanya hukuman dengan konsekuensi dan restitusi? Kenapa saya bahas? Karena dari 5 kontrol ini kita selalu menggunakan ini. Apakah hukuman itu sama dengan konsekuensi atau restitusi? Ya, hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan perilaku supaya perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Jadi hukumannya lebih ke sesuatu hal untuk menghentikan perbuatan siswa ya. Nah, sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan. Kalau tadi hukuman langsung ke gurunya, jangan PR nanggung, namun bahasa Sunda namanya. Kalau konsekuensinya bukan dari guru, tapi dari siswanya. Ya, oleh siswa misalnya, jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensi logisnya adalah dia tidak siap untuk ujian atau tidak mendapatkan
konsekuensinya. Kalau saya tidak mengerjakan ujian, berarti saya tidak akan dapat nilai. Itu sudah tahu konsekuensinya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman hari itu juga, kamu gini, berarti kamu segini. Kalau konsekuensinya di awal sudah tahu. Kalau dia tidak melakukan hal yang dia lakukan, berarti konsekuensinya ini. Nah, terakhir restitusi. Apa itu restitusi? Kalau restitusi itu berfokus pada pemulihan atau tanggung jawab yang mendorong siswa untuk membuat atau perbaikan situasi. Jadi restitusi mas seperti gini, si siswa melakukan kesalahan, guru nanti mempersilahkan atau memberi kesempatan untuk memperbaikinya sendiri. Nanti ada saya paparkan contoh-contoh kalimatnya ya. Ini untuk membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bicara CGP, Mengingatkan kembali ya. Ternyata di CGP alhamdulillah tentang posisi kontrol guru ini sekarang lebih disempurnakan lagi, karena rata-rata di dunia pendidikan itu pembuat rasa bersalah itu jarang oleh guru untuk siswa. Benar kata Pak Nandang tadi, kebanyakan figur seorang guru itu karena pengen pengen cepat anaknya menyelesaikan masalah, saya dihukum. Karena tidak boleh. Meskipun sah saja, saya sangat setuju ketika hukuman itu diberikan. Ya, bahkan kalau di CGP itu saya perhatikan semuanya jangan ada kata jangan ataupun tidak boleh. Padahal penelitian itu butuh, sangat butuh. Makanya Bapak ada, saya sendiri ada beberapa aspek dalam CGP yang saya tidak setuju. Mungkin itu ya untuk posisi kontrol guru. Terima kasih Pak Rian, sangat suka. Betul apa yang Pak Rian sampaikan. Sebenarnya ini teori Pak Rian yang sudah kita dapatkan waktu kuliah. Kenapa di CGP ditimbulkan lagi, dibuka lagi? Karena kita sebagai manusia itu pelupa Pak Rian. Digodok lagi. Kenapa? Karena kita merasa ngeri Pak Rian. Kita itu negara yang maju tapi keterbelakangan dalam dunia pendidikan. Nah, di CGP ini mungkin mengingat kalau menurut saya ya, karena memang ini semuanya teori ini pasti ada di dunia pendidikan, itu pasti ada, apalagi di psikolog ya pasti ada. Nah, kenapa di CGP diinikan? Karena ini mengingatkan kita sebagai guru bahwa kita itu ada aturan, ada arahan. Bagaimana sih guru yang baik? Mengingatkan karena Pak Abdi atau sabara tahun hilang materi itu Pak. Tapi ketika saya ikut lagi pelatihan ini, saya mengingatkan kembali. Ya, walaupun tadi yang kata Pak Rian sebenarnya nama angker kurang lebih karena penghukum. Tapi kan setidaknya ada arahan nih bahwa yang kita lakukan itu bukannya penghukum tapi lebih ke manajer atau mungkin di atas sedikit penghukum. Apalagi dunia sekarang ya Pak, kita melihat anak-anak itu subhanallah sebagai guru tantangannya sangat super Bapak Ibu guru ya. Ya makanya mungkin dari CGP ini sebagai wadah aja gitu untuk memperbaiki kita sebagai guru agar tidak ketinggalan dalam hal apapun gitu, terutama dalam mendidik anak gitu. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih ya Pak Rian. Oke, ada satu video yang ingin saya tampilkan. Kita tonton dulu bersama. Bapak Ibu guru minta perhatiannya sebentar, mengingatkan saja apakah kita itu termasuk guru yang kemana nih, posisi kontrol mana yang sering
kita lakukan, walaupun tadi kata Parian dan kita sepakat bahwa memang kebanyakan kita itu banyak mengambil posisi kontrol penghukum, tapi mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini ada perubahan, nah, setidaknya ya ada hal positif yang akan merubah paradigma kita. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Apa yang kamu mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku pulang lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore baru tidur dan bosan dan bikin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai di malam-malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah? Jawabannya ada di hati masing-masing ya. Itu sekedar contoh saja posisi kontrol yang mana sih sebenarnya kita berada. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita bisa menjadikan segala sesuatu atau menjadikan budaya positif ini berjalan. Dari diskusi hari ini dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru, permasalahan yang tadi kita bahas, pernyataan yang tadi kita sepakati, ternyata semua bisa dilakukan dengan adanya ini. Ini teori, tapi mudahan teori ini bisa kita laksanakan ya. Ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan diharapkan nantinya bertanggung jawab. Ya, ada 3 segitiga restitusi ini yang ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah itu kita bertanya kepada siswa tentang masalah apa yang mereka lakukan, dilanjutkan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kalau kita ngobrol sama siswa, kita bisa contohkan dengan kata-kata. Jadi memvalidasi tindakan ini seperti apa ya? Kalau tadi kan sudah nanya dulu tuh ke anak apa sih masalahnya, baru di sini divalidasi kata-kata yang kita berikan atau kita ucapkan ke anak-anak ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini kan? Yang pertama ditanya dulu kan masalahnya. Terus padahal bapak atau ibu yakin kamu tidak mungkin melakukannya. Gitu. Meyakinkan anak bahwa ibu percaya loh, kamu tidak mungkin melakukan ini. Walaupun memang dia lakukan hal itu, tapi untuk segitiga restitusi ini membuat si anak merasa nyaman, walaupun dia bersalah ya, tapi merasa nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan gitu, untuk memperbaiki dia perilakunya. Atau kamu melakukannya karena kamu punya alasan yang kuat kenapa membuat kesalahan itu. Gitu. Jadi ada biasa mas kumaha bu, pak, upami kamu orang lain kan pas saya kasus pas datang, wah kamu ini sepertinya biasanya kan gitu ya, kita mah kenapa kamu tuh berbuat itu kurang salah, jangan kesini. Nah dalam segitiga restitusi ini ada kata-kata atau kalimat yang memang menyenangkan untuk anak ketika bahasa yang ditanya ya, bukan ya seperti diinterogasi tapi lebih ke ngobrol lah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah setelah anak-anak melakukan kesalahan karena sudah membuat keyakinan keras, tanya kembali bapak ibu. Nah kan kamu sudah membuat keyakinan kelas ya, kira-kira yang kamu lakukan salah tidak? Nilai apa yang belum kamu lakukan? Ya, jadi ada pemain atau kamu tuh mau menjadi seperti apa? Jadi kamu melakukan hal itu. Jadi ada komunikasi yang membuat nyaman siswa. Ya, itu. Karena waktunya sudah habis, saya mohon maaf apabila apa yang saya jelaskan tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Mohon maaf, sekali lagi saya bukan menggurui, tapi saya berbagi pengalaman seperti yang Pak Rian katakan.